Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, putusan MK yang mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah kini memungkinkan partai politik tanpa punya kursi di DPRD dapat mencalonkan kandidat kepala daerah. Otomatis PDIP bisa mengusung sendiri calon di pilkada tanpa harus terimpit koalisi. Meski masih tanda tanya, apakah pilihan PDIP akan jatuh pada Anies atau kader sendiri seperti Basuki Cahayapurnama. Setelah nyaris tak bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah bak angin segar bagi PDIP. MK menyatakan partai politik tanpa punya kursi di DPRD dapat mencalonkan kandidat kepala daerah. Putusan ini turut berpotensi membuka jalan PDI Perjuangan mengusung kandidat sendiri dalam pilkada. Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menyebut partainya telah mengantongi 3 nama, diantaranya adalah kader PDIP sendiri dan Anies Baswedan. Sudah pasti kader harus maju. Apakah dengan kader yang lain, dengan kader partai lain, ataukah dengan katakan non-parpol, ya seperti Pak Anies. Pak Anies non-parpol ya? Non-parpol ya? Nah, ini saya harus konfirmasi kepada rekan-rekan media. Ya bisa saja bekerja sama atau apa, tetapi tentunya pada 3 nama ini. Nah, soal siapa nanti yang diputuskan, nah, 3 nama ini tentu tanya, ada nggak Pak Anies di sini kan begitu kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat kan begitu kan, tapi saya tidak ingin. Meski nama Anies kerap disebutkan, Ketua DPP PDIP mengaku partai akan menggelar rapat untuk mematangkan strategi pilkada. Pasalnya, kader PDIP Basuki Cahayapurnama juga berpeluang besar untuk maju di Pilkada Jakarta. Eriko pun meminta KPU segera mengubah peraturan terkait pasca putusan MK. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lalu kemana pilihan PDIP akan berlabuh untuk melawan koalisi besar Kim Plus di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Mas Hanta, selamat malam. Bisa, bersambung. Aman. Suara Mas Hanta terdengar, apakah suara Nitya sudah terdengar? Nitya. Aman ya? Selamat malam Nitya. Ini nampaknya yang baju merah akhirnya lolos juga ya. Kalau kita lihat ini akhirnya untuk memenangkan, kita langsung lawan strategi saja. PDIP akan mengusung siapa untuk melawan Kim Plus? Ya, kabar baik sekali buat PDIP. Termasuk figur-figur yang memiliki elektabilitas tapi belum mengantongi boarding pass pada Anies Baswedan dan sebagainya. Nah, karena petanya di Jakarta itu sudah mengkristal, di mana Kim Plus sudah mengusung Ridwan Kamil, kalau tidak direvisi, maka kemungkinan melawan kota kosong sudah tertutup, hanya bicara melawan persoalan tidak relevan lagi. Nah, kemungkinan Ridwan Kamil akan melawan Ridwan Kamil dan koalisi Indonesia Maju Plus akan berhadapan dengan calon yang kuat, yang kompetitif dan cukup kuat. Nah, siapa yang ini akan muncul? Menurut saya faktor ini sangat bergantung pada PD Perjuangan. Pada PD Perjuangan, karena PD Perjuangan yang mengantongi boarding pass ini. Oleh karena itu, kalau mau kompetitif, mau bisa bertarung, bisa memenangkan pertarungan, maka elektabilitas menjadi faktor penting. Dugaan saya, yang menjadi variabel bagi PD Perjuangan adalah satu kadernya, yang kedua adalah elektabilitas yang bisa mengalahkan Ridwan Kamil. Karena itu Anies Baswedan itu mestinya masuk dalam radar PD Perjuangan untuk dipertimbangkan agar masuk menjadi penantang bagi Ridwan Kamil. Karena apa? Karena Anies Baswedan memiliki semacam elektabilitas yang tinggi, yang bisa diandalkan, yang bisa juga menjadi andalan. Itu dari sisi Anies Baswedannya. Kalau kita lihat kemungkinan besarnya Anies menurut Anda, tapi kan kita bicara ini yang mengusung adalah PDIP, Mas Hanta. Apakah tidak akan besar kemungkinan perlawanan dari akar rumput PDIP kalau sampai mengusung seorang Anies Baswedan? Nah, itu juga yang menjadi persoalan. Komplikasi politiknya, kita tahu Anies dan PDIP ini memiliki titik pisah yang relatif tinggi, titik tolak. Tapi mereka juga punya titik temu. Titik pisahnya apa? Satu, ada potensi benturan ideologi.
Yang kedua adalah irisan pemilihnya, konstituennya itu seperti air dan minyak, ya agak jauh, meskipun itu bisa mungkin mengalami normalisasi kalau misalnya diusung. Yang ketiga, Nitya, kita tahu juga Anies dan PDI Perjuangan, dari sisi PDI Perjuangan, PDIP memerlukan figur yang merepresentasi dari partainya, katakanlah mewakili partainya. Ini yang menjadi titik tolak, di titik temunya PDI Perjuangan maupun Nampaknya sedikit terputus, Mas Hanta. Apakah boleh diulang kembali kalimat terakhir Anda mengenai titik tolak antara Anies dengan PDIP ini justru akan menguntungkan PDIP dengan strategi seperti apa? ya, karena titik tolaknya mereka adalah secara benturan ideologi, basis pemilih konstituennya mungkin berbeda, dan yang ketiga ada persilangan secara posisi politik untuk mewakili. Tapi ada titik temunya Nitya antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan. Titik temunya adalah keduanya memiliki lawan politik, tanda petik musuh politik, kompetitor yang sama. Siapa? Yaitu Kim Plus. Karena kita tahu Kim Plus di sana ada Prabowo, ada Jokowi dan lain sebagainya. Nah, ini titik temu ini mungkin bisa menjadi jalan tengah. Apakah Anies dipasangkan dengan kader PDI Perjuangan, apakah Rano Karno kah, Pak Ahok sendiri kah, atau nama-nama lainnya, itu akan menjadi lawan tanding yang kuat. Ketimbang PDI Perjuangan hanya mengambil nama lain. Meskipun kita tahu kalau mengambil Anies Baswedan itu ada tantangan, tapi kalau tidak mengambil Anies Baswedan pun sebenarnya ada peluang bagi PDI Perjuangan. Karena per hari ini Ridwan Kamil juga secara elektabilitas belum Ya, RK masih di bawah Ahok. Tapi kalau melihat kecenderungan artinya walaupun Anies bisa menjadi suatu antitesis bagi RK atau bagi Kim Plus begitu, kelihatannya PDIP akan lebih pilih mana? Tidak akan mengusung kadernya sendiri, lebih akan pilih Anies demi menang atau akan tetap pilih Ahok menurut Anda? Mas Hanta? Nampaknya kembali ada gangguan teknis. Baik, pernyataan terakhir dari Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia mengatakan bahwa ada peluang bagi PDIP untuk mengusung kader sendiri. Walaupun ketika mengusung kader di luar kader sendiri, ada nama-nama yang sering sekali disebutkan masuk dalam 3 besar mengerucut. Diantaranya adalah nama Anies Baswedan yang dianggap Hanta Yuda sebagai tokoh yang memiliki strategi berpeluang untuk menjadi lawan yang cukup kuat bagi Ridwan Kamil yang menjadi calon yang diusung oleh Kim Plus, saudara. Terima kasih Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Nampaknya tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi kami tangkap maksud Anda. Terima kasih.